Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu tenaga pengajar di Fulbright Institute. Jadi hari ini saya akan mau berbagi tentang TOEFL untuk skill pertama yang berkaitan dengan subject and verb. Oke, jadi buat teman-teman, dalam sebuah kalimat itu kita harus pastikan bahwa kalimat itu butuh satu subjek dan satu verb. Nah, dalam TOEFL ITP test, ini terbagi untuk subjek verb ya. Terkait dengan subjek verb itu terbagi 4. Yang pertama berkaitan dengan tenses. Nah, tenses ini buat teman-teman itu ada cuma 2 yang paling penting, simple present dan simple past. Nah, sebentar saya akan bahas lebih lanjut. Yang kedua terkait dengan it versus there. Bagaimana teman-teman bedakan it versus there. Kemudian yang ketiga ada namanya gerund. Gerund itu nanti verb yang di ing formkan, dan yang terakhir adalah finding object. Nah, finding object ini kalau subject and verb-nya sudah ada dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, kita akan bedah satu-satu nih. Yang pertama kita mulai dari tenses. Nah, tenses ini buat teman-teman ada 2 nih. Yang pertama, saya berikan tanda. Yang pertama berkaitan dengan simple present tense. Nah, simple present tense ini terbagi 2. Yang pertama hati-hati dengan to be-nya. Jadi polanya itu subjek. Nah, sebentar saya berikan juga slide supaya lebih paham. To be. Nah, to be yang dipakai dalam simple present itu is atau are ya. Kenapa dia gunakan is are? Karena mau menghubungkan kata benda. Jadi fungsi to be ini sebenarnya kata kerja ya. Untuk menghubungkan noun, kemudian adjektif, kemudian adverb, verb ing dengan verb 3. Jadi itu fungsi to be sebenarnya. Untuk menghubungkan kata benda, kata sifat, kata keterangan, verb ing dengan verb 3. Oke. Kalau misalnya rumus verbanya, jangan lagi pakai to be. Subjeknya misalnya singular, kita bilang subjek tunggal atau singular nih, maka verbnya nanti kalian tambahkan s atau is ya. Nah, sebentar saya berikan contoh plus objek atau komplement. Sedangkan kalau subjeknya lebih dari satu atau bisa kita bilang plural atau jamak ya, jadi verbnya ini tidak usah pakai s, is ya, plus objek plus komplement. Nah, kita buatkan contohnya, misalnya sampel ya. Nah, kalau untuk to be is are, kita hubungkan coba kata benda ya. Misalnya, he is a doctor. Nah, is ini dipakai karena he untuk subjek tunggal ya. Fungsi to be ini untuk menghubungkan noun. Jadi, dokter ini sebagai kata benda. Kalau misalnya kata sifat, yang paling gampangnya misalnya the singer of this song are still young. Nah, jadi untuk are-nya ini sendiri sesuaikan dengan yang di awal kalimat ini, singernya. Karena singernya lebih dari satu, kalian gunakan are. Nah, of di sini nanti namanya preposisi, teman-teman abaikan aja ya. Nah, gitu. Oke, jadi subjek utamanya di sini the singer. Ini saya ubah warnanya supaya teman-teman paham bahwa subjek utamanya the singer, verb utamanya adalah are. Oke, jadi of di situ dia sebagai keterangan ya. Abaikan kenapa kita gunakan to be untuk menggunakan kata sifat yang ya. Sedangkan untuk adverb misalnya Statue of Liberty is in the United States. Nah, jadi fungsi to be is-nya ini itu bergantung pada subjek di awal kalimat karena statue-nya itu tunggal ya. Jadi sesuaikan aja. Of Liberty itu keterangan lagi, jadi subjeknya itu the statue, verb-nya adalah is nih. Jadi anggap to be itu sebagai kata kerja. Nah, in the United States di sini sebenarnya adalah keterangan atau adverb. Nah, jadi fungsi utamanya to be ini untuk menghubungkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, bisa juga ketemu dengan verbing nih. Kalau teman-teman hubungkan dia verbing, namanya nanti adalah present continuous. Jadi, tidak usah hafal tenses, hafal aja fungsi to be ini. Jadi, misalnya the use, ini saya buat warnanya dulu. Misalnya ya, the use of suplemen. Oke, salah. Ya, salah sih. Oke, nah kita lanjut. Sebagai contohnya untuk menghubungkan verbing ya. Jadi kalau verbing itu untuk menghubungkan continuous. Jadi misalnya saya buatkan contoh, misalnya the use of
vitamin supplements, okay, and herb di sini. Nah, ini kalau teman-teman dapat kasus kayak begini, maka subjek utamanya di sini adalah the use ya. Oke, jadi subjek utamanya the use of vitamin supplement herb-nya itu cuma keterangan. Jadi karena the use-nya cuma satu ya is becoming. Kalian pakai is karena mengacu pada the use nih karena tunggal, is becoming increasingly popular, okay, among Americans. Nah, jadi fungsi the use di sini menghubungkan to be is ya, is becoming ya. Ini namanya adalah present continuous. Jadi is ini terkait dengan the use. Jadi penggunaan the use sesuaikan aja dengan subjek di awal kalimat nih. Kalau to be ini ketemu dengan verb 3, maka itu pasti kalimat pasif. Ya, misalnya kayak contoh ya, misalnya wine is made. Nah, ini bentuk ketiga dari kata make, is made from grape. Jadi fungsi to be untuk menghubungkan verb 3. Bentuk ketiga dari kata make kan made nih guys. Nah, itu. Jadi sekali lagi fungsi-fungsi to be ini kita anggap dia sebagai kata kerja. Kenapa? Karena untuk menghubungkan kata benda, kata sifat, kata keterangan verbing dengan verb 3 ya. Nah, kemudian kalau rumus verbanya sesuaikan aja dengan yang di subjek di awal ya. Saya berikan contoh, misalnya kalau subjeknya tunggal kan formnya ditambah SIS. Misalnya the boy, kalau contoh paling sederhana the boy walk. Nah, walk ini nanti pakai S karena subjeknya tunggal nih. Jadi the boy walks to the school every day. Nah, sedangkan kalau misalnya the boy-nya ini saya pakaikan S, oke, maka walk-nya ini nggak usah pakai S. Ya, itulah penyesuaian antara subjek dan verbnya, school every day. Oke, jadi kalau teman-teman dapat soal nanti lihat aja di depan subjeknya, kalau dia tunggal ya langsung verbnya tambah SIS lah. Anggaplah contoh selain itu misalnya the dogs chase, oke, the cat. Nah, karena dogs ini lebih dari satu ya, chase-nya ini jangan pakai S ya. Kalau misalnya cuma the dog saja, maka chases, ya the cat. Oke, jadi itu penyesuaian antara subjek dengan verbnya. Itulah fungsi untuk kalimat verbanya. Jadi terkait untuk simple present is very simple ya. Jadi to be-nya cuma is are, untuk bukan noun, adjective, adverb, point, verb 3. Fungsi verbanya subjek apakah verbnya ditambah s atau yes tergantung dari awal subjek di awal kalimat guys. Jadi subjeknya perhatikan juga kalau dia tunggal verbnya pakai s, kalau dia lebih dari satu jangan pakai s. Oke, itu untuk di simple present. Nah, kemudian ini saya hapus ya. Terkait dengan untuk simple past. Nah, kalau untuk simple past ini lebih simpel lagi. Kalau untuk rumus simple past tense, nah ini sebentar saya buatkan PowerPoint ya. Kalian pahamin dulu. Untuk simple past tense ini rumusnya cuma untuk to be-nya dulu ya. Kalau to be-nya itu kita ganti saja is are itu menjadi was were. Jadi kalau teman-teman sudah to be-nya diganti menjadi was were itu untuk past tense ya. Untuk sama menghubungkan kata benda, fungsi to be itu kata sifat, kata keterangan, verb ing dengan verb 3. Itu fungsi to be. Oke? Jadi kalau misalnya was were itu pasti menandakan bahwa dia simple past. Sedangkan rumus verbanya ya subjek verb 2. Nah, plus objek atau komplemennya. Jadi pelengkap untuk komplemen ini. Biasanya penandaannya di sini adalah keterangan waktu. Keterangan waktunya nggak mungkin dia pakai yesterday, 2 days ago, tapi yang ketemu in baru tahun. Misalnya anggaplah in 1875 ya. Jadi kalau ada penanda in 1875, bahwa itu menandakan bahwa dia adalah simple past. Nah, itu terkait untuk tensesnya. Oke, contoh-contohnya nanti ada di slide berikutnya ya. Buat teman-teman pahamin dulu bahwa tenses yang dibutuhkan dalam TOEFL itu cuma 2, simple present tense dengan simple past. Kita lanjut. Nah, kemudian kalau teman-teman pahami tenses, maka kita pindah it versus there. Nah, kita mulai dari kata it ya. Penggunaan it dalam TOEFL ini itu terkait dengan kan to be-nya itu ada pasti idis ya. Jadi kenapa dia gunakan idis? Oke. Karena polanya yang pertama ketemu dengan adjektif baru to infinitive. Itu pola itu. Nah, misal contoh
It is impossible to go. Sedangkan kalau there itu nggak bisa, there is impossible to go itu nggak mungkin. Pasti subjek it yang ketemu dengan kata sifat baru to infinitive nih. Nah, pola kedua dari kata it ini atau subjek it ini bisa ketemu dengan it was ya. Ketemu tahun nanti misalnya anggaplah 1875 lagi, baru dia pakai that, setelahnya that ya baru subjek verb. Nah, saya berikan satu contoh misalnya it was in 2019 misalnya that she finally retired from her work. Nah, itu. Jadi untuk kasus yang kedua itu pakai was baru ketemu tahun ya, baru that ketemu subject verb. Nah, sedangkan untuk pola ketiganya it ini bisa ketemu dengan kata kerja take-nya harus pakai s atau bentuknya laptop plus objek dulu. Oke. Baru time phrase, keterangan waktunya, baru to infinitive. Ini pola ketiganya. Jadi misalnya it took her a few months to complete her assignment. Oke, itu pola untuk it yang ketiga ya. Nah, jadi teman-teman bisa pahamin bahwa it ini bisa ketemu adjektif, tahun dengan teks atau kata kerja, bentuk keduanya adalah took ya. Oke. Sedangkan kalau there nih, kalau there itu lebih simpel. Ingat penggunaan there nanti, ini sampaikan simbol ini ya, supaya nanti teman-teman bisa bedakan. Nah, untuk penggunaan there, misal kalau misalnya there kalian pakai there is, there was, there has, ketika setelahnya itu subjeknya untuk singular ya, atau satu nih. Nah, itu penggunaan there is, there was, there has, ketika subjeknya tunggal. Sedangkan untuk nanti yang there are, were, atau have, ketika subjek setelahnya itu plural, jadi penentuan to be ini tergantung dari setelahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di error analisis ya, contoh ada kasus misalnya there is no ideas to contradict is original theory misalnya. Nah, kalau misalnya dapat kasus kayak gini nih, ketika isinya digarisbawahi, nah ini belum tepat. Kenapa? Karena teman-teman nanti ubah isinya ini menjadi are ya. Jadi ganti isinya itu menjadi are nih. Nah, itulah penggunaan there is atau there are. Karena adjektif ini banyak, maka kalian tidak mungkin pakai is kan, tapi pakai are. Samanya kalau misalnya there are several universities. Nah, kenapa pakai are? Karena universitiesnya di sini lebih dari satu. Nah, itu untuk kasus it dengan there. Jadi penentuan to be ini tergantung dari setelahnya. Ingat, penggunaan there hanya ketemu dengan kata benda. Sedangkan it ini bisa ketemu adjektif, bisa ketemu tahun dengan takes atau to. Nah, kita lanjut gerund. Gerund itu adalah verb yang diingkan ya. Jadi saya berikan keterangan. Jadi gerund di sini nanti adalah verb yang di ing formkan. Jadi verb ing ini berfungsi nanti sebagai noun ya, kata benda. Nah, itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa di awal kalimat ya. Bisa saya berikan contoh, anggaplah kata produce ini kita ingkan ya. Jadi producing misalnya fine paintings. Nah, yang menjadi subjeknya nanti adalah producingnya. Jadi kalau misalnya pakai kata kerja ya, kata kerjanya kita harus pakai s ya, karena dianggap sebagai tunggal, subjek tunggal. Karena producing di sini sebagai subjek untuk singular ya, karena dia gerund. Misalnya requires, kita lanjutkan misalnya require skill and creativity. Jadi requires ini terkait dengan kata producing ini, ya, karena dianggap sebagai subjek tunggal ya. Sama kalau misalnya kita speaking, smoking is a bad habit ya. Smoking is ya, bukan smoking are kan. Atau misalnya swimming is my hobby. Nah, itu kalau untuk gerund. Kemudian ada yang unik, dalam TOEFL juga ada finding object nih. Kalau subjek verbnya sudah ada. Misal ya, kalau dalam tes nanti subjek yang teman-teman sudah dapatkan, kemudian formnya sudah ada, kemudian hilang setelahnya. Nah, berarti yang nanti teman-teman cari di sini adalah objeknya ya. Nah, objek itu bisa berupa, jadi objek ini bisa berupa nanti noun phrase, jadi ada noun phrase nanti, kemudian bisa juga sebagai pelengkap ya, atau to infinitive. Itu verb 1. Kalau subjek verbnya ini sudah terpenuhi. Misalnya, saya berikan contoh ya.
Example, misalnya he needs an expensive car. Nah, an expensive car di sini itulah namanya objek ya. Nah, ini yang nanti namanya noun phrase, modifikasi kata benda. Kalau subject formnya sudah terpenuhi, sedangkan kalau untuk to infinitive, misalnya ada soal, he misalnya tries, nah, hilang setelah tries misalnya mencoba ya to solve this problem misalnya. Jadi itu penggunaan untuk finding object ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat subject verbnya, maka bisa jadi to infinitive menjadi syarat untuk mengisi nanti di pilihan ganda. Oke, inilah ada 4 nanti yang terkait dengan subject verb. Masalah tensesnya, it, first there-nya, gerund dengan finding object ya. Oke, jadi hati-hati buat teman-teman yang akan mengikuti tes TOEFL nih. Nah, nanti saya berikan slide-nya, saya tampilkan supaya lebih paham lagi. Nah, untuk slide ini, oke, ini tentang subject verb yang tadi kita akan review. Saya gunakan PowerPoint. Nah, di mana TOEFL skill pertama ini terkait tadi pastikan kalimat itu subjek dan verbnya sudah ada. Nah, misalnya contohnya di sini ada kata was ringing. Nah, ingat ketika was ketemu verb ring itu nanti namanya continuous. Nah, ini nanti saya highlighter. Nah, kalau teman-teman mau isi di bagian di awal kalimat berarti subjek kan? Lihat dulu was. Was itu untuk satu ya. Maka jawabannya adalah the phone. Kenapa nggak bisa the bells? Karena seharusnya adalah where ya. Oke, karena was ini untuk tunggal. Kemudian contohnya ini contoh ITP-nya. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus baca sampai ujung. Misalnya began-nya sudah ada, ini verb-nya. Oke, jadi jangan tergesa-gesa karena verb-nya sudah ada began, maka kalian cuma butuh adalah pelengkapnya. Nah, pelengkapnya di sini adalah bravo, the ya. Kenapa alpha salah ada when-nya itu konektor nanti. Oh, sama dengan option Charlie ada when-nya juga. Nah, ini sebenarnya tidak ada n-nya ya. Dihilangkan nanti. Kalau delta itu it was ya, double verb was dengan began ya. Kemudian di sini verbnya sudah ada juga involves. Nah, maka kalian cuma butuhkan pelengkap aja. Maka jawabannya adalah bravo, realism. Oke, karena subjek saya dibutuhkan. Nah, itulah untuk terkait subject verb ya. Jadi a sentence in English must have at least one subject and one verb. Oke, jadi teman-teman harus dapat subject verbnya dulu. Nah, yang tadi terkait it and there, ini kita akan lebih memahami penggunaan-penggunaannya. Jadi a sentence or clause may begin the words it or there. Jadi bisa diawali oleh kalimat atau it dengan there itu di awal kalimat ya. Ini pola-polanya. Jadi it was in 2019 that she came to Makassar. Nah, ini contoh yang berbeda. Atau misalnya it is important to be free. Ingat ketemu dengan adjektif tadi baru to infinitive ya. Kemudian yang tadi yang kata kerja took misalnya itu a few years to forget me instantly. Jadi ini adalah pola untuk it. Ada 3 nih. Nah, sedangkan there yang tadi ini ada contoh-contohnya. Nanti saya jelaskan. Nah, is-nya di sini kenapa pakai is? Karena adanya 1. Jadi penggunaan to be tergantung dari setelahnya kan. Kalau are-nya ini mengacu pada books karena banyak kan. Nah, kalau was-nya di sini, kenapa pakai was? Karena lampau itu ada keterangan waktunya yesterday. Nah, kalian lihat postomnya cuma singular nih. Kemudian where di sini, kenapa pakai where? Karena movies-nya ya. Movies-nya di sini lebih dari 1. Sedangkan has-nya mengacu pada opinion karena dia tunggal. Have-nya di sini mengacu pada many theories. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan is, was, has ketika subjeknya tunggal. Kalau are, were, have ketika lebih dari 1. Nah, itu guys.